Selamat pagi para siswa semuanya. Selamat bertemu kembali bersama saya Pak Iwan dalam pelajaran TIK Prakarya. Hari ini saya masih akan melanjutkan tentang perkenalan dan juga pengantar untuk mata pelajaran Prakarya dan TIK. Nanti saya akan banyak menjelaskan tentang bagaimana itu mata pelajaran TIK Prakarya dan nanti peraturannya bagaimana. Oleh karena itu, saya harap para siswa bisa menyimak informasi yang saya sampaikan ini dengan baik, mengikuti dari awal sampai selesai. Baik, saya akan melanjutkan untuk memperkenalkan diri saya dulu. Seperti sudah diperkenalkan di awal ketika kalian mengikuti MPLS, nama lengkapnya adalah Robert Iwan Prabowo ST. Ini foto saya. Panggilan saya Pak Iwan. Dan di sini saya mengajar sebagai guru TIK Prakarya kelas 7, 8, dan 9 dan juga PJOK kelas 7 dan 8. Selain itu saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Untuk alamat tempat tinggal saya sendiri, saya tinggal di Daratan 1, Sendang Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Mungkin ada beberapa siswa juga yang sudah tahu di mana dusun Daratan itu, karena saya lihat juga ada beberapa siswa kelas 7 yang dari dusun Daratan 1, Sendang Arum. Dan kemudian saya juga mempunyai beberapa akun media sosial yang aktif juga saya pakai. Yang pertama ini ada Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga saya juga punya akun YouTube. Ketiga-tiganya sama, namanya Robert Iwan. Ini biar mudah saja mencarinya. Sebagai contoh untuk Facebook akan saya bukakan. Nah, ini adalah akun Facebook saya, namanya Robert Iwan. Silakan yang punya akun Facebook anak kelas 7 bisa berteman dengan saya di media sosial Facebook. Kemudian untuk akun Instagram saya, ini saya tampilkan juga. Nah, ini dia akun Instagram saya. Nama saya di Instagram adalah Robert.Iwan. Nah, bagi para siswa yang punya media sosial di Instagram, silakan bisa follow saya juga. Nanti saya akan fallback. Saya biasanya fallback kalau memang saya mengenali, karena beberapa akun itu ada yang namanya beda dari nama sesungguhnya, maka saya biasanya tidak memfollow karena tidak tahu itu akunnya siapa. Nanti kalau identitasnya jelas biasanya akan saya follow. Ini untuk Instagram. Kemudian ada juga YouTube. Nah, akun YouTube ini yang saya gunakan untuk memposting materi ini. Nah, materi ini saya posting di Facebook, di akun YouTube saya ini. Nah, ini sudah ada videonya. Ada berapa video ya, saya tidak hafal. Nah, ini ada banyak sekali. Ada beberapa kegiatan di SMPPL Moyudan yang saya upload di sini, maka para siswa sekalian bisa menyimak kegiatan apa saja di SMPPL Moyudan di sini. Walaupun kita sudah punya akun sendiri untuk SMPPL Moyudan, tapi saya dulu sebelum ada akun yang resmi saya mengupload kegiatan di sini. Nah, silahkan para siswa bisa juga subscribe channel saya. Yang belum subscribe channel sekolah bisa di subscribe. Itu saja perkenalan singkat, karena nanti saya hari ini akan menekankan kepada materi ya. Jangan lupa subscribe ya. Ya, saya lanjutkan ke materi. Nah, mapel TIK Prakarya. Mengapa kok mapelnya ada dua, TIK dan Prakarya?
Nah, memang kami di SMPPL Moyudan mengkombinasikan dua ini karena memang ini dua-duanya ini berkaitan, bahwa nanti ada TIK dan juga ada prakarya, karena di dalam prakarya itu nanti akan juga menggunakan peralatan TIK, peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, peralatan TIK itu sendiri nanti juga akan digunakan untuk membuat prakarya. Jadi dua hal ini ada kesinambungan. Nah, ini mapel TIK prakarya mengkombinasikan TIK dan prakarya. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya siswa dapat memahami penggunaan peralatan teknologi informasi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat produk-produk dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, siswa dapat membuat produk-produk kerajinan. Di pertemuan berikutnya saya sudah mengadakan survei dari beberapa siswa, dari 96 siswa kelas 7, rata-rata semua sudah bisa menguasai peralatan TIK, meskipun ada juga yang belum, seperti misalnya tidak punya komputer sendiri di rumah. Tidak masalah, karena nanti ketika kalian belajar di sekolah sudah memberikan fasilitas itu. Nah, nanti untuk materi di rumah, karena kita masih pembelajaran jarak jauh, materi akan kita sesuaikan, tidak wajib menggunakan komputer. Kita menggunakan peralatan yang ada di rumah. Kemudian siswa dapat membuat produk-produk dengan bantuan peralatan TIK. Nah, ini nanti diharapkan kalian bisa membuat produk dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Kalau di rumah hanya punya handphone, ya nanti kita bagaimana cara membuat sebuah produk dengan menggunakan handphone saja. Dan yang ketiga itu siswa dapat membuat produk-produk kerajinan. Nah, produk-produk kerajinan ini yang dimaksud adalah produk kerajinan tangan, yaitu dari mapel prakarya ini sendiri. Nah, nanti untuk kegiatan belajar itu ada dua, yaitu teori itu untuk menilai pengetahuan, untuk mengetahui kemampuan kalian pada bidang pengetahuan, pada aspek pengetahuan. Dan juga yang kedua itu praktek itu nanti akan menilai keterampilan kalian. Nah, dua hal ini harus kalian kuasai, karena tidak bisa salah satu saja. Kita menguasai pengetahuan tapi tidak terampil menggunakan juga tidak akan berguna. Kita terampil tapi tidak tahu apa yang kita lakukan juga itu nanti akan berbahaya. Maka pengetahuan dan keterampilan harus seiring sejalan. Nah, untuk perlengkapan yang diperlukan yaitu ada alat tulis berupa buku tulis, nanti ada ballpoint, dan juga kemudian ada HP dan juga internet. Nah, ini untuk HP dan internet memang kita butuhkan karena selama pandemi COVID-19 ini kita harus belajar dari rumah. Maka untuk menyampaikan tugas, untuk berkomunikasi, maka kita harus menggunakan HP dan internet. Bahwa ada siswa yang mungkin tidak punya HP sendiri atau belum punya HP sendiri, bisa menggunakan HP milik orang tua ataupun milik saudaranya. Jadi tidak buru-buru terus meminta orang tua untuk membelikan HP. Sesuaikan juga kemampuan dari orang tua. Kalau memang belum bisa beli HP sendiri, maka bisa menggunakan HP milik orang tua atau saudara. Kemudian selanjutnya buku penunjang adalah buku paket. Sudah kalian terima semua. Minggu lalu sudah kalian ambil, dan rata-rata sudah mempunyai atau mendapat buku paket ini semua. Meskipun ada 1-2 yang mungkin belum karena memang ada buku yang kurang, maka nanti akan saya siasati dengan menggunakan file PDF. Nanti siswa yang tidak mempunyai buku paket akan saya berikan file PDF. Baik, lanjut. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa
istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu KKM, yang kepanjangannya adalah kriteria ketuntasan minimum. Nah, KKM ini apa toh? KKM ini adalah batas minimum nilai untuk menyatakan peserta didik dinyatakan tuntas. Ini kalian mungkin di SD juga sudah mengetahui tentang KKM ini. Saya ulang lagi kalau kalian sudah mendapatkan, mungkin ada yang lupa bahwa nanti ketika kalian dinilai itu ada batas minimumnya. Batas minimumnya berapa toh? Untuk KKM TIK prakarya itu batas minimumnya adalah 75. Jadi nanti siswa yang misalnya diberi tugas mendapatkan nilai 75 itu berarti sudah tuntas. Apabila mengikuti ulangan mendapatkan nilai 80 berarti juga sudah tuntas. Tetapi apabila nanti ada yang mendapatkan nilai 60, 70, 50 itu berarti siswa tersebut belum tuntas. Maka kalau belum tuntas harus mengikuti remedi. Itu untuk KKM. Kemudian selanjutnya ada yang namanya penilaian harian atau PH. Penilaian harian ini umumnya dulu disebut dengan ulangan. Ini sama, hanya istilahnya yang berbeda. Di sini disebut penilaian harian karena kita menggunakan kurikulum 2013. Penilaian harian itu apa toh? Yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Ini biasanya mencakup 1 KD atau beberapa KD. Nah, nanti pelaksanaan penilaian harian atau PH atau ulangan tersebut kapan nanti akan kita tentukan kemudian. Jadi tidak langsung ulangan, tapi nanti kita akan bertahap. Nanti saya akan memberikan materi dulu, kemudian latihan soal, baru ulangan. Jadi tidak langsung ulangan. Kemudian selanjutnya yaitu nanti ada yang namanya penilaian tengah semester atau yang disingkat PTS. PTS ini apa? PTS yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama setengah semester. Jadi 1 semester itu ada 6 bulan. Jadi nanti pelaksanaan PTS itu dilaksanakan pada bulan ketiga, biasanya di dalam 1 semester itu. Jadi misalnya sekarang bulan Juli, Agustus, nanti September akan ada PTS dan agendanya nanti akan diumumkan kemudian. Ini untuk PTS. Jadi PTS untuk mengukur evaluasi setengah semester itu ya. Kemudian ada penilaian akhir semester atau PAS. Ini adalah evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester, berarti selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan belajar nanti kalian akan dites kemampuannya. Kemudian yang berikutnya ada penilaian akhir tahun atau PAT. PAT itu apa toh? Yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari pada semester genap, digunakan untuk penentuan kenaikan kelas. Nah, PAT ini yang dinilai atau diukur adalah materi di semester genap. Kalau yang PAS tadi di semester ganjil, 1 semester ganjil, dengan PAT itu di semester genap. Nah, PAT ini digunakan sebagai tolak ukur untuk penentuan kenaikan kelas. Tapi tidak hanya murni dari PAT saja, tetapi juga diambil dari semester 1 juga, semester ganjil. Apabila nilai di semester ganjil bagus, semester genap bagus, maka dimungkinkan nanti kalian pasti naik kelas. Tetapi kalau nilai akhir semester ganjil kurang baik atau banyak yang tidak tuntas dan apalagi di PAT-nya juga tidak tuntas, nah, maka nanti ada risiko juga tidak naik kelas. Maka para siswa semua juga harus berusaha di setiap aspek dari penilaian harian, tugas-tugas,
PTS, kemudian PAS, PAT, itu silakan diusahakan semaksimal mungkin supaya nilainya baik, bagus. Jangan hanya pas KKM, tapi kita juga harus bisa lebih dari KKM. Nah, ini untuk istilah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, saya sampaikan secara spesifik tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimum. KKM untuk mata pelajaran TIK prakarya tadi sudah saya sebutkan, yaitu 75. Berarti kalian nilainya tuntas. Jadi siswa dinyatakan tuntas dalam suatu proses evaluasi apabila nilai yang diperoleh minimal 75. Kalau kurang dari 75 berarti dinyatakan belum tuntas. Ini berlaku untuk semua nilai. Ini berlaku untuk semua nilai, baik itu tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun. Semuanya ya untuk diperhatikan. Oleh karena itu untuk mencapai nilai yang mencapai KKM ataupun lebih itu harus dibutuhkan sebuah usaha yang keras. Kemudian siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM itu dinyatakan belum tuntas. Jadi nanti ketika kalian mengikuti penilaian harian misalnya mendapatkan nilai 70, hanya kurang sedikit, itu tetap dinyatakan belum tuntas. Dan siswa yang dinyatakan belum tuntas nanti dapat mengikuti remedi sampai nilainya tuntas. Dan saya harapkan untuk para siswa kelas 7 semua jangan sampai mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika belajar ya belajar dengan tekun, dengan baik supaya nilainya tuntas. Kalau kita nilainya belum tuntas, nanti kita harus mengulang lagi untuk ujian lagi, untuk ulangan lagi, dan itu akan menghabiskan energi kita. Maka para siswa semuanya harus mengusahakan nilainya itu tuntas semua. Nah, dari nilai tugas yang paling mudah. Tugas itu paling mudah karena apa? Materinya sedikit. Jadi dikejar dari nilai tugas. Kalau kita yang sedikit-sedikit itu nilainya bisa maksimal, maka nanti untuk PTS, PAS maupun PAT nanti nilainya juga akan baik. Begitu untuk KKM. Kemudian saya lanjutkan untuk teknis kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita di prakarya TIK ini nanti kita akan menggunakan yang namanya Google Classroom. Mungkin bagi beberapa siswa ini sebuah hal yang baru, karena menurut survei kemarin yang saya lakukan, saya kemarin mengadakan survei di kelas 7, ada beberapa siswa yang belum mengenal Google Classroom karena memang di SD dulu belum pernah diberikan. Maka nanti akan kita coba di kelas 7 ini. Harapannya nanti kalian bisa menggunakan Google Classroom. Ini tidak sulit, hanya niat kita. Kalau niat kita pengen belajar, maka kita akan dapat mempelajari materi ini atau aplikasi ini dengan mudah. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan melalui Google Classroom. Nah, Google Classroom ini nanti penggunaannya akan masuk juga ke dalam penilaian TIK. Kemudian karena kita nanti akan menggunakan Google Classroom, maka para siswa silakan install aplikasi Google Classroom. Yang punya Android silakan bisa di-download di Play Store. Aplikasinya tidak besar. Mengapa kau harus menginstal aplikasi Google Classroom? Karena biar mudah. Karena di Google Classroom kalau kita menggunakan aplikasi itu nanti kita akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika misalnya saya memberikan tugas. Nanti kalian akan langsung segera tahu. Kalau kita tidak menginstal Google Classroom,
nanti kita harus membuka link dulu, membuka link atau URL Google Classroom, baru kita bisa tahu oh ada tugas. Nah, biar tugasnya bisa secepatnya kalian ketahui, maka disarankan untuk menginstal Google Classroom. Dan kecuali kalau memang HP-nya space-nya sudah tidak ada atau mungkin penuh. Kalau penuh ya bisa disiasati aplikasi yang tidak pernah digunakan atau jarang digunakan, silahkan di uninstall dulu baru memasang aplikasi Google Classroom. Itu untuk Google Classroom. Apabila ada kendala teknis yang tidak bisa diatasi, ketika memasang Google Classroom disarankan menggunakan aplikasi Google Chrome untuk membuka URL Google Classroom. Untuk aplikasi Chrome ini di semua Android ada, karena ini adalah browser default. Browser itu apa? Browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka internet. Ketika kalian mau browsing, membuka alamat biasanya yang depannya www, pasti kalian akan menggunakan browser. Nah, ini Chrome ini adalah bawaan. Kenapa kok menggunakan Chrome? Karena Chrome ini nanti akan terintegrasi dengan akun Google kalian. Jadi kalian tidak perlu login lagi, memasukkan password, jadi otomatis langsung akan masuk ke Classroom. Kalau kalian tidak menggunakan Chrome, menggunakan browser yang lain, misalnya UC Browser, Opera, dan yang lainnya, kalian nanti harus login dulu. Dan kalau nanti kalian sudah logout, maka harus ulangi lagi, login lagi. Dan mungkin ketika nanti akan ngupload foto atau mengirimkan foto atau video, nanti akan ada masalah, karena saya sudah mengalami ini di beberapa siswa yang dulu menggunakan Classroom, upload video melalui UC Browser itu ada yang gagal. Saya minta mengulangi menggunakan Google Chrome, akhirnya bisa. Maka saya sarankan kalau memang tidak bisa menginstal Google Classroom, maka gunakanlah aplikasi Chrome. Kemudian hal teknis tentang cara penggunaan Google Classroom akan kita diskusikan nanti melalui grup WhatsApp. Jadi untuk kegiatan awal di kelas 7 ini nanti kita masih akan menggunakan grup WhatsApp dulu. Baru nanti kita pelan-pelan akan masuk ke Google Classroom, nanti akan saya arahkan. Maka nanti ketika kita sudah siap, semuanya sudah siap, maka nanti saya akan mengarahkan melalui grup WhatsApp dengan petunjuk yang saya berikan. Nanti kita bersama-sama mempelajari Google Classroom. Nah, ini terkait dengan teknis kegiatan pembelajaran. Lanjut untuk yang berikutnya, yaitu tentang kesepakatan yang harus kalian taati ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, siswa wajib aktif dalam pembelajaran, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Kalau kalian diminta presensi, silakan presensi, kemudian diikuti pembelajarannya apa saja, materinya apa saja, tugasnya silakan diikuti dengan baik. Aktif itu bagaimana? Kalau kalian merasa tidak bisa atau kesulitan, bisa bertanya bisa kepada saya atau bisa kepada teman. Jangan takut untuk bertanya atau jangan malu untuk bertanya, silakan bisa bertanya. Kita biasakan bertanya, karena mau bertanya itu berarti menunjukkan kalian itu aktif dan juga berani, mempunyai keberanian. Kemudian yang kedua, siswa dimohon mencermati setiap informasi dan materi yang disampaikan dengan baik. Jadi cermatilah setiap informasi dan materi yang saya sampaikan melalui grup WhatsApp, dan juga nantinya bila menggunakan Google Classroom dibaca dengan baik, jangan terburu-buru. Jadi bagaimana caranya kita mengolah informasi itu? Yang pertama yaitu dengan mencerna informasinya itu seperti apa, maksudnya apa. Jangan terburu-buru
cuman membaca sekilas kemudian dikerjakan. Akhirnya nanti ada pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan di situ tapi ditanyakan lagi. Nah, terkait dengan aktif tadi itu bertanyanya ketika memang di situ tidak jelas, silakan bisa ditanyakan. Tapi kalau di situ sudah disampaikan, maka silakan dicermati. Kemudian ketika di grup seperti kemarin yang sudah kita alami, ketika kalian mengumpulkan tugas, silakan kumpulkanlah melalui link yang diberikan. Dan kemudian siswa yang sudah mengumpulkan tidak perlu mengkonfirmasi di grup WhatsApp. Karena apa? Karena nanti kalau kalian konfirmasi semua di grup WhatsApp, setiap hari chatnya akan banyak dan informasi tugas dari saya nanti juga akan hilang. Karena mungkin para siswa semuanya tidak mengikuti kegiatan belajaran secara serentak. Mungkin ketika pelajaran dilaksanakan jam 9, tidak bisa 100% itu jam 9 ikut semua. Mungkin nanti ada yang baru siang bisa mengikuti karena mungkin keadaan atau kondisi masing-masing kan berbeda-beda nanti. Jadi saya mohon untuk para siswa semuanya ketika mengerjakan tugas ataupun presensi, silakan yang sudah tidak usah perlu mengisi konfirmasi saya sudah Pak, saya sudah, tidak usah. Di grup hanya digunakan untuk dialog ketika ada permasalahan. Nanti permasalahan apa bisa ditanyakan. Karena nanti kan saya akan memberikan rekapannya. Jadi mohon untuk mencermati informasi, belajar menyimak. Karena kemarin saya juga mengalami ketika di grup sudah saya sampaikan, mohon siswa tidak usah menyampaikan konfirmasi di sini, tapi masih ada yang mengkonfirmasi. Berarti itu kan tandanya ada yang tidak menyimak informasi dengan baik. Baik, seperti itu. Saya harap semuanya bisa mencermati dengan baik informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, siswa diusahakan disiplin mengikuti pembelajaran sesuai dengan jamnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada siswa yang kemarin sudah berusaha disiplin. Misalnya pembelajaran jam 7 juga sudah siap jam 7. Dan kemudian yang siswa yang lain yang tidak ada kendala ataupun tidak ada acara yang lain, silakan diusahakan disiplin sesuai jamnya. Kecuali kalau memang misalnya HP-nya dibawa orang tua, itu lain halnya. Tapi kalau memang HP-nya ada dan kuotanya juga ada, silakan mengikuti sesuai dengan jamnya supaya nanti tugas-tugas juga tidak menumpuk. Jadi ketika ada informasi sudah langsung kalian terima dengan baik. Kemudian yang keempat, silakan siswa menyiapkan buku tulis untuk TIK dan prakarya. Nah, nanti ini digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Biasanya untuk buku tulis ini adalah tugas-tugas tentang pengetahuan. Dan nanti juga akan ada tugas-tugas tentang proyek juga. Baik, saya rasa ini informasi awal perkenalan dan juga penjelasan tentang mapel TIK dan prakarya. Semoga para siswa semuanya bisa memahami. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya atau bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Demikian untuk informasi tentang perkenalan dan mengantar materi TIK. Dan selamat mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.